Berapa tuh 2000 dari mulai SD? Kekumpul pokoknya sampai kayak 600.000 700.000 buat makan aja salah kadarnya, cukup gak cukup gitu. Berarti lu kelar SMA itu baru banget berarti ya? Baru banget setahun lalu ke 2 tahun lalu. Ready and go, boss. Terus jadi waktu lu SMA atau SD, SMP, SMA lu udah mulai ngumpulin nyari duit? Iya, kalau SD sih ya sebenarnya Belum bukan ya? ngumpulin duit sih ya, lebih ke ya kan gua kan sekolah itu kan gua nggak bawa bekal, Iya. nggak bawa bekal. Ya otomatis gua harus makan kan di sekolah. Jadi gua dikasih duit jajan 5.000 Hmm. itu buat tabung. Jadi gua makannya itu cuma 3.000 dari pagi sampai siang. 2.000 itu gua tabung tuh. Ya namanya anak SD kan kita mau cari duit juga bingung ya mau cari Iya, duit mana Jadi gitu. kerja juga masih belum Iya, bisa masa kan? ke Indomaret minta duit kan nggak mungkin gitu. Dulu pun juga waktu lu masih SD lu juga udah tahu diri, maksudnya lu udah nggak minta uang Iya, lagi ya? mau gimana kan maksudnya? Ya kita tahu kondisi keluarga lah maksudnya. Berarti lu SD udah sadar di situ ya? Iya udah sadar udah jelas. Karena gue pada saat SD, gue itu kan telat sekolah ya. Iya. Sebenarnya telat sekolah setahun. Jadi ya pas ya saya SD-nya gitu, gue jadi lebih udah tua lah, maksudnya udah lumayan udah mulai bisa mikir lah gitu. Bisa dibilang gitu. Terus pengalaman lu kerja gitu waktu di SMP kah atau waktu di SMA kah? Kalau SMP sih mulai jualan-jualan barang-barang yang menurut gue bisa gue beli. Jadi kan gue nabung tuh 2000 tuh. Udah kekumpul berapa tuh 2000 dari mulai SD? Kekumpul pokoknya sampai kayak 600.000 700.000. Itu benar-benar ya tiap hari konsisten gitu loh. Ya terus mulailah kayak gue beli barang ini kira-kira bisa nih dijual lebih mahal nih. Nah gue jual ke temen gue. Teman-teman gue juga ya hokinya suportif gitu loh. Mereka mungkin tahu ya kondisi gue gimana. Walaupun gue nggak suka cerita ya mereka. Iya. Mereka sering lah maksudnya ngebantu dengan membeli barang yang gue jual itu. Itu dari SD? Dari SMP sih lebih tepatnya. Oh, SMP. Oke. Struggle lu kayak contoh misalkan temen-temen lu bisa keluar, elunya Ya kalau itu baik lagi kan tahu diri. Iya. Tahu diri. Duit kita tahu susah gitu loh. Buat makan aja salah kadarnya, cukup gak cukup gitu loh. yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Sama ya kalau seandainya diajak pergi ya mungkin sesekali ikut, tapi ya gak bakal ikut. Terus-terusan gitu. Iya. Gak bisa lah lebih tepat. Terus waktu SMA lu sekolah di mana tuh? Jadi kan kalau gue SD SMP itu kan gue di swasta ya. Iya. Jadi SMA itu gue ke negeri. Karena kan pada saat gue SMA itu negeri udah gratis ya. Jadi gue mikir kayak bisa mengurangi beban lah. Sebenarnya di SD SMP itu kan gue swasta, tapi swasta gue sekolah dekat sini nih, di Triratna nama sekolahnya. Oh. Nah gue juga thankful sama mereka lah istilahnya. Sama sekolah Triratna ini ya. Karena mereka tahu kondisi gue gimana. Dan mereka istilahnya memperingan lah untuk biaya SPP apa lain dan sebagainya gitu loh. Jadi gue bayar itu lebih murah dari yang lain lah. Tapi ya gue bisa kontribusinya apa ya, gue coba aktif aja di sekolah gitu loh. Dan mereka juga senang-senang gitu. Oke. Tapi SMA ya gue decide buat ke negeri aja karena ya udah jelas kan kita nggak usah bayar per bulan lagi, paling cuma bayar beli barang kayak buku, seragam ya emang udah wajar ya beli gitu karena kan kita sekolah gitu. Ya gitu sih. Berarti lu kelar SMA itu baru banget berarti ya? Baru banget setahun lalu ke 2 tahun lalu. Gila. Setahun lalu. Tapi setahun lalu tapi lu udah kerja ya? Iya, gua emang kerja itu ya, iya. Kalau bisa ya dari SMP sebenarnya kalau seandainya gua tahu dunia kerja itu bisa gua masukin gitu ya, gua kerja gitu. Jadi pas SMA 1 itu teman gua tuh ada yang part time di sebuah kafe, jadi profesi itu sebagai game master. Apa tuh Game Master? Game master itu jadi di kafe itu kan mereka menyediakan game board game. Oh, board game ya, kafe-kafe board game itu ya. Betul. Oh, tahu. Iya. Board game itu kan banyak macam. Iya, Orang main di situ kan belum tentu tahu. Iya. Jadi kita sebagai game master, kita yang mengajari mereka gimana cara mainnya nih. Contoh mereka mau main game ini, ya udah kita yang ngajarin gitu cara mainnya dari awal sampai akhir. Ya mulai part time situ ya gua juga akhirnya
terjun ke situ karena kan ya gue belum tahu gitu lu cari duit gimana kan. Tapi setelah sekian lama emang board game itu makin lama makin turun. Jadi ya bos gue juga ada problem sama kafe yang satu ini, akhirnya udah cabut. Ya otomatis gue juga udah gak kerja kan. Nah gue mulai tuh coba ngajarin anak les. Jadi jadi guru private gitu Jadi loh. private les ya. Gue nyadar Inggris gue itu maksudnya gak jelek-jelek banget lah. Inggris gue maksudnya bisa gitu loh. Karena kan gue emang dari kecil sampai begini gitu ya. Gue emang lebih sering ngikutin barat gitu, kayak nonton film barat, dengerin lagu barat. Bahkan dari main game pun ya nggak mungkin bahasa Indonesia kan. Bahasa Inggris pasti ya. Kategori juga barat gitu. Iya. jadi bukan GTA San Andreas Indonesian. Mainnya tetap game-game barat. Ya lama-lama dari situ Inggris gue tiba-tiba bisa ngerti sendiri gitu. Yang terus ya jadi gue mendesain buat jadi guru private karena lumayan make money di situ. Jadi waktu lu masa-masa lu SMA gitu udah ada satu klik kalau misalkan lu udah tahu nih tujuan akhir lu seperti apa. Iya kurang lebih gitu. Dan lu juga udah tahu apa yang harus akan tanggung jawab. Bahkan bukan kebanyakan soalnya anak-anak muda terlalu mikir kayak tanggung jawab gua masih lama. Tapi dari lu SMA lu udah tahu nih tanggung jawab lu harus apa gitu loh. Iya, sebenarnya bukan dari SMA sih. Gue mikirin masa depan tuh udah dari mungkin SMP, SD lah. Udah dari SD? Iya, jadi kayak emang jadi kan gue semasa hidup gue nih dari gue bayi sampai gue SMP lah ya ngomongnya ya. Jadi masa-masa kalau ngomong rock bottom lah. Gue udah ngerasain itu dan maksudnya pada saat gue ngerasain udah lebih enak, gue tuh nggak mau balik lagi ke sono. Gue nggak mau sampai balik lagi ke rock bottom gitu loh. Makanya gue udah mikirin bener-bener kayak gue harus ngapain nih kira-kira. Karena gue udah kepikiran tuh dulu. Kalau seandainya emang gue harus ngebiayain apa-apa sendiri, gimana kalau seandainya hidup gue cuman kayak sekedar belajar sekolah kan nggak bisa gitu loh. Jadi ya itu baik lagi gue mendesain buat kerja gitu loh. Walaupun emang agak ngeganggu sekolah, tapi kan gue itu anak yang gue bisa bilang gue bukan sombong nih ya. Bukan anak yang bodoh lah. Jadi gue nggak perlu sampai baca buku semalaman sampai seharian gitu buat ilmunya yang gue kayak contoh ujian-ujian gitu masuk ke badan gue gitu. Gue cukup tahu oh ini kayak gini ya istilahnya gue nggak pernah ada kesusahan lah buat kayak ikutin ujian gitu. Makanya jadi gue sekalian lah gue coba cari kerja walaupun ya sebenarnya berat bro kerja begitu. Jadi gue guru private ini dalam seminggu ya gue itu 4 kali Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nah itu kan hari weekdays ya otomatis gue sekolah kan. Gue itu sekolah nih dari jam 6 pagi sampai jam 3 gitu. Sampai rumah jam 4, jam 5 itu gue udah harus sampai Ancol. Padahal sekolah gue itu sebenarnya di daerah Glodok. Ini tiap hari nih? Ya tiap hari ya maksudnya. Setiap pulang sekolah gitu? Setiap pulang sekolah, kecuali Rabu gue emang sengaja gue liburin juga buat anaknya karena kan gue tahu gitu ya lu anaknya juga udah sekolah, pulang ngeles lagi kan kalau seandainya benar-benar di fullin gitu kan kasihan anaknya. Berat, apalagi anaknya juga masih anak-anak yang grade 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi gua juga bikin program di mana bikin mereka tuh ngeles jadi kagak takut sama les lah istilahnya gitu. Kan ada beberapa teman gua kan yang kayak aduh malas nih ngeles nih apa segala macam kan. Cuman kalau gua bikin sistem kayak gitu kan seenggaknya mungkin anaknya lebih mau lah gua ajarin gitu. Berarti lu kalau bisa dibilang nggak ada waktu santai lu ya? Nggak ada waktu santai gua. Dari kecil nggak pernah jalan-jalan gitu? Ya jalan-jalan mah ada lah, cuman nggak sering ya? Udah fokus lah. Mungkin di setahun kan itu bisa dihitung lah jalan-jalan apa segala macam senang-senang. Gila. Kalau itu kan pas SMA lu tuh weekday berarti itu ya? Itu weekday lu ngeles sampai segala macam. Nah lu kalau weekend
Kalau weekend itu biasa lo ngapain? Lebih ke istirahat sih bro. Lebih istirahat ya. Iya, karena gue bener-bener full kalau weekday itu. Jadi jam 3 pulang sekolah, yang gue bilang jam 5 sampai Ancol. Gue ngajar sampai jam 7. Jam 7 itu gue harus ngejemput nyokap gue lagi. Di tempat sanggar kan, nyokap gue kan kalau ngajarin. Kalau instruktur senam, itu kan biasa malam diambilnya. Jam 7 mungkin sampai jam 8, jam 9. Nah gue ya harus jemput lagi gitu istilahnya ya. Gue juga kasihan lah, maksudnya nyokap gue kan daripada dia ngajar terus duitnya dipakai lagi buat ojek lagi kan kasihan kan. Mendingan gue jemput aja. Karena kebetulan ya gue dapat rezeki waktu itu, gue bisa beli motor sendiri lah istilahnya. Ready and go, bos.